Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengantar ekonometrika yang beranggotakan saya Angelika Astiananta dengan NIM belakang 174. Dan saya Mariana dengan NIM belakang 200. Dan saya Destriana dengan NIM 206. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama definisi ekonometrika, yang kedua tujuan ekonometrika, dan yang ketiga metodologi ekonometrika. Yang pertama adalah definisi ekonometrika. Ekonometrika adalah ilmu yang menggabungkan ilmu ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis fenomena ekonomi dengan cara kuantitatif. Dalam ekonometrika, teori ekonomi yang bersifat kualitatif diubah menjadi bentuk matematik yang memungkinkan pengujian empiris terhadap teori tersebut. Dengan menggunakan data empiris, ekonometrika bertujuan untuk menguji hipotesis dan memprediksi perilaku variabel ekonomi. Tujuan ekonometrika yang membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi atau verifikasi menggunakan data empiris untuk menguji kebenaran dan keabsahan teori ekonomi yang sudah ada. Yang kedua, menghasilkan taksiran numerik bagi koefisien hubungan ekonomi atau penaksiran, menentukan nilai numerik dari parameter dalam model ekonometrika yang digunakan untuk membuat keputusan atau kebijakan ekonomi. Yang ketiga, meramalkan nilai besar-besaran ekonomi di masa depan atau peramalan menggunakan model yang diestimasi untuk memprediksi nilai dari variabel ekonomi di masa mendatang dengan derajat probabilitas tertentu. Metodologi ekonometrika. Poin pertama yaitu pernyataan teori atau hipotesis, yaitu menentukan teori dasar atau hipotesis yang ingin diuji. Yang kedua, spesifikasi model matematis, yaitu mengembangkan model matematis dari teori yang telah dinyatakan. Yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika, yaitu memperbaiki dan merinci model matematis dengan memasukkan variabel-variabel yang relevan serta menyesuaikan bentuk fungsi hubungan yang dihipotesiskan. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, yang dapat berupa data primer atau dikumpulkan sendiri, atau data sekunder, yaitu yang diterbitkan oleh para pihak lain. Data dapat berbentuk cross-section atau time series. Yang kelima, estimasi parameter, yaitu menggunakan metode statistik untuk memperkirakan nilai parameter yang ada dalam model ekonometrika, seperti metode ordinal least square atau OLS. Yang keenam, pengujian hipotesis, yaitu menguji kebenaran hipotesis yang diajukan menggunakan uji statistik seperti T-hitung atau F-hitung. Yang ketujuh, ramalan atau prediksi, yaitu membuat prediksi mengenai fenomena ekonomi di masa depan seperti prediksi konsumsi atau pendapatan. Yang kedelapan, pengambilan kebijakan, yaitu menggunakan hasil analisis untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Misalnya, jika model menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi, maka pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Langkah-langkah dalam membangun model ekonometrika. Yang pertama, identifikasi variabel, yaitu menentukan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen yang akan dimasukkan dalam model. Yang kedua, formulasi model, menyusun model matematis seperti regresi linear sederhana atau regresi berganda. Contohnya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah E, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, beta 0 dan beta 1 adalah koefisien, dan E atau varepsilon adalah error. Yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika berdasarkan teori. Model ini harus lebih spesifik dengan memasukkan variabel-variabel yang relevan dan menggambarkan hubungan yang dihipotesiskan. Yang keempat, memperoleh data. Data dapat dikumpulkan secara cross-section atau pada satu titik waktu tertentu atau time series dari waktu. Yang kelima, estimasi parameter dari model ekonometrika, menggunakan metode statistik untuk mendapatkan nilai parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Yang keenam, uji hipotesis, menggunakan uji statistik seperti T-hitung atau F-hitung untuk menguji apakah hubungan antara variabel sesuai dengan hipotesis. Yang ketujuh, analisis kesesuaian model, memastikan bahwa model sesuai dengan data yang ada menggunakan ukuran seperti R-square atau uji F. Yang kedelapan, prediksi dan interpretasi, melakukan kondisi berdasarkan hasil estimasi model dan menginterpretasikan hasilnya. Sekian materi dari kelompok 1.
Kami akhiri dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum